dalam rangka penelitian tertentu ya, kita percobaan mendapatkan data. Ingat kalau kita bicara perancangan percobaan ini, pasti kita sedang bicara percobaan yang datanya itu data kuantitatif. Soalnya kalau kualitatif nggak bisa dianalisis ragam. Kualitatif kan nggak ada ragamnya ya. Penelitian yang datanya itu data kuantitatif. Kalau data Anda itu warnanya biru, warna merah itu kan nggak bisa dianalisis ragam. Tapi kalau hasil pengamatan Anda itu 5, 10, 5%, 10%, dan seterusnya itu bisa dianalisis ragam. Jadi ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ketika kita akan melakukan analisis ragam. Ya. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan data, dicek dulu apakah data itu memenuhi asumsi atau tidak. Kalau tidak, mestinya tidak boleh dilanjutkan analisis ragamnya. Meskipun kalau dipaksakan bisa saja. Gitu ya. Anda mau paksakan analisis ragamnya bisa. Namanya data, namanya mesin ya. Namanya mesin itu kan Anda kasih apa aja kan dia jalan dia gitu. Tapi hasilnya pasti tidak seperti yang diharapkan. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi, misalnya normalitasnya dilihat, kemudian homogenitas ragamnya dilihat, dan seterusnya. Yang sebenarnya itu nanti Anda sudah tidak akan terlalu berat mengerjakan itu. Rancop itu kan semuanya bisa diserahkan ke software ya. Jadi operatornya itu mestinya, operatornya maksudnya penelitinya ya, itu adalah sutradaranya. Jadi ada data, Anda mau analisis dia dengan RAL, mau analisis dengan RAK, itu kalau mesin ya ikut-ikut saja gitu. Kan bisa kan data Anda olah dengan RAL atau RAK itu bisa. Dua-duanya keluar hasilnya. Tapi nanti betul atau tidak itu kan Anda yang menentukan. Kalau dia memang harus dikerjakan dengan RAL, ya harus dimasukkan ke mesin RAL kan gitu. Nah tadi juga begitu, asumsi ANOVA tadi, kalaupun tidak punya asumsi, ya tetap bisa dikerjakan, tetapi nanti kesimpulannya akan salah. Homogenitas, kemudian normalitas, ya, independensi, itu harus diperhatikan. Nah ini nyamuk ini kok ganggu ya. Oke. Nah, itu sebagai landasan sebenarnya materi ini harusnya disampaikan di awal dulu. Tapi kalau Anda belum kenal ANOVA, tahu-tahu diberi materi itu kan bingung ya, ini maksudnya apa sih gitu ya. Jadi diberikan di agak belakangan. Oke. Kemudian yang kedua, Anda mulai belajar percobaan faktorial. Faktorial di mana kalau yang sebelum UTS Anda kan belajar semua percobaan yang Anda pelajari di sebelum UTS itu kan percobaan faktor tunggal. Hanya satu faktor saja. Tapi setelah UTS Anda belajar percobaan faktorial. Masih ada ingat apa itu definisinya percobaan faktorial? Sudah lupa? Abigail, mau jawab? Baik Pak, saya mencoba menjawab. Jadi percobaan faktorial adalah percobaan yang kita meneliti lebih dari satu faktor di dalam satu percobaan. Percobaan dilakukan lebih dari satu faktor. Singkatnya gitu ya? Iya Pak. Oke. Masih ada kurang satu syarat lagi untuk disebut sebagai faktorial. Ada yang mau tambahkan? Ferdian. Oke, itu definisi yang lain ya. Kalau melanjutkan yang dijawab oleh Abigail tadi, percobaannya dilakukan lebih dari satu faktor. Masih harus ada tambahan informasi untuk bisa disebut sebagai percobaan faktorial. Nurul Rahman, mau
jawab. Jawab Kak. Hmm. Pak, rancangan faktorial itu percobaan 2 atau lebih faktor, yang mana dari faktor-faktor tersebut terdapat kombinasi yang mungkin, sehingga dapat terjadi interaksi dari faktor-faktor tersebut. Oke, ya betul ya. Tapi kalimatnya tadi agak membingungkan ya. Betul, tambahnya itu ya. Jadi percobaan faktorial itu percobaan yang lebih dari satu faktor, di mana semua kombinasi yang mungkin dari level-level dari faktor yang dicobakan itu dilakukan. Maksudnya gimana? Misalnya ada percobaan faktorial dengan 2 faktor. Faktor pertama 3 level, faktor kedua 4 level misalnya. Jadi totalnya ada berapa nanti? Faktor pertama ada 3 level, faktor keduanya 4 level. Jadi jumlah kombinasinya ada berapa? Loh, kok bingung? 12 ya. Jadi faktor pertama, misalnya faktor A dan faktor B misalnya gitu ya. Faktor A-nya 1, 2, 3, faktor B-nya, waduh saya mau kasih ABC nanti lanjut ya. Faktor B-nya 1, 2, 3 juga lah, nggak apa-apa ya. Nanti kombinasinya berarti kan faktor A1, B1, A1, B2, A1, B3, A2, B1, A2, B2, A2, B3, kan gitu kan? Jadi ada 12 nanti. Ada 12 kombinasi yang dan itu semuanya harus dilakukan. Kenapa harus semuanya dilakukan? Karena kalau tanpa itu nanti kita tidak bisa mencari tahu ada interaksi atau tidak di antara 2 faktor yang dicobakan tadi. Ya, ada interaksi atau tidak nanti nggak bisa kita tahu kalau tidak kita coba semua. Karena nanti kalau di interaksi itu kan kita mau melihat kan faktor A ini kalau di B, di posisi B1 itu gimana perilakunya. Faktor A kalau di posisi B2 itu perilakunya gimana kan. Semuanya jadi harus dilakukan kan. Semua kombinasinya. Itu ya jadi syarat tambahan kalau mau disebut sebagai percobaan faktorial. Nah tetapi ada kalanya ada percobaan yang seolah-olah faktorial. Karena ada 2 faktor sebenarnya di dalamnya. Tetapi tidak disebut sebagai percobaan faktorial. Tetapi perlakuannya itu disebut sebagai kombinasi perlakuan. Sudah saya contohkan dulu misalnya percobaan di kultur jaringan ya. Ada 2 faktor yang kita lakukan di situ sebenarnya. Faktor media dasar dan faktor jenis ZPT misalnya. Media dasarnya misalnya MS dan LS, ZPT-nya ZPTA dan B misalnya. ABC lah misalnya. Tapi kita kalau difaktorialkan kan mestinya MSA, MSB, MSC gitu kan, terus kemudian LSA, LSB, LSC dan seterusnya gitu kan. Tetapi ada kalanya tidak dilakukan seperti itu. Kita hanya melakukan sebagian, misalnya media MS, ZPT A, B saja yang dilakukan. Media MS, kemudian media LS-nya yang dilakukan media ZPT ABC misalnya. Boleh seperti itu. Tapi sekali lagi itu bukan faktorial dan kita tidak akan pernah tahu interaksinya. Terus nanti gimana? Ya kita anggap itu sebagai satu faktor di mana kombinasi antara media dasar dan ZPT tadi itu dianggap satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya sudah jadi satu faktor formulasi gitu ya. Jadi nanti kesimpulan akhirnya itu ya media dasar MS dengan ZPT sekian itu dianggap sebagai satu perlakuan gitu ya. Paham maksudnya ya? Jadi nanti ada banyak perlakuan di situ, banyak level. Tapi level-level itu merupakan kombinasi dari sebenarnya 2 faktor tadi. Dan itu tidak disebut sebagai faktorial. Itu bisa dilakukan. Biasanya itu dilakukan kalau percobaan kultur in vitro. Tidak semua dilakukan karena kalau dituruti nanti jadi banyak sekali. Sementara misalnya tadi media dasarnya menggunakan 5 konsentrasi. Oh sudah diketahui dari penelitian sebelumnya kalau konsentrasi ini dengan ZPT ini nih nggak akan efektif, jadi ini nggak saya lakukan misalnya gitu. Itu boleh dilakukan seperti itu. Oke. Percobaan faktorial, ANOVA-nya. Coba sekarang saya tanya begini. Kalau Anda melakukan percobaan faktorial dengan 2 faktor, misalnya faktornya itu A dan B.
Sumber ragam di ANOVA-nya gimana? Ada yang mau jawab? Percobaan faktorial dengan dua faktor, faktornya A dan B. Sumber ragam atau sumber keragaman di ANOVA-nya apa saja? Afifah, mau jawab? Baik Pak, saya izin menjawab ya Pak ya. Ya, agak dekat ke mic. Gimana Pak? Agak mendekat ke mic, suaranya kecil. Suara saya terdengar tidak Pak? Ya, ya, sudah. Jadi kalau misalnya sumber keragaman dari faktorial itu kalau misalnya ini diumpamakan nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, Kalau ya. A, kalau misalnya A itu kadar air, kalau yang B itu lama penyimpanan. Jadi sumber keragamannya tuh ada yang kadar air, terus ada penyimpanan, terus kadar air kali penyimpanan, terus ada galat sama total. Seperti itu. Ada yang mau mengkritisi ini? Mengkomentari lah, bukan mengkritisi, yang mengomentari. Ada? Tadi sudah saya berikan simbol biar gampang, malah dipersulit ya. Gunakan A dan B saja kan cukup sebenarnya. Faktor A, faktor B gitu ya. Ada yang mau mengomentari? Sumber ragamnya ada ulangannya enggak? Kalau yang saya nggak ada ulangannya Pak. Jadi cuma A, B, sama A kali B. Gitu. Jangan A kali B ya sebenarnya ya. Itu kan tulisannya A kali B, tapi interaksi A dan B gitu sebenarnya. Itu kan interaksi. Interaksi Baik, A. Pak. Ada ulangannya enggak? Yang lain boleh menjawab. Nah, ini pertanyaan kritis ini. Ada di sumber ragamnya ada ulangannya atau enggak? Oh, sudah lupa. Anda mestinya ANOVA ini sudah di luar kepala ya. Struktur ANOVA ini sudah di luar kepala mestinya. Tapi di luar kepalanya jangan jauh-jauh. Nanti di luar kepalanya di mana gitu ya, nyarinya susah, nanti nggak balik-balik. Pertanyaannya, ada ulangannya enggak di sumber ragamnya? Izin menjawab, Pak. Silakan, Nurul. Izin menjawab, Pak. Yang tergantung dari rancangan yang digunakan. Bila menggunakan RAL tidak ada ulangan, dan bila menggunakan RAK ada ulangan. Ya, jawabannya jadi tergantung ya. Tergantung. Ada ulangannya atau tidak, itu tergantung rancangannya apa. Jadi faktorial itu kan bisa kita kerjakan dengan RAL, bisa kita kerjakan dengan RAK gitu kan. Kalau memang kita faktorialnya menggunakan RAK, berarti harus ada ulangannya, karena kita ingin melihat juga apakah antara ulangan itu ada bedanya atau tidak gitu ya. Oke. Tadi ada yang mau jawab gitu ya, tapi keduluan Nurul tadi kayaknya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebelum saya lanjutkan, misalnya ada percobaan faktorial 4 pangkat 2, itu maksudnya apa itu? Percobaan faktorial 4 pangkat 2, maksudnya apa? Insyirah. Ya Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Percobaan faktorial 4 pangkat 2, Pak. Iya, iya. Jadi ada dua faktor dengan faktor pertama itu 4 taraf dan faktor kedua itu 4 taraf juga, Pak. Ya, oke ya. 4 pangkat 2 itu kalau ditulis dengan cara lain apa sih? 4 pangkat 2. Ditulis dengan cara lain. Matematika ini. 4 dikali 4, Pak. Iya. 4 kali 4, 16 ya. Sekarang sudah nggak ada orang surat-suratan ya. Kalau dulu 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harus dibalas gitu. Sekarang sudah nggak ada. Ya, 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4. Artinya percobaan percobaan yang terdiri dari 2 faktor, di mana faktor pertama terdiri dari 4 level atau 4 taraf, dan faktor kedua terdiri dari 4 level. Satu lagi saya beri pertanyaan tentang faktorial ini. Kalau ada percobaan faktorial 3 kali 4 kali 5, artinya apa artinya? 3 kali 4 kali 5.
Dengan jawaban insyirah tadi mestinya semuanya bisa jawab ini. Cuma nambah sedikit. Ini kok pesertanya datang dan pergi ya. Mungkin sedang angin kencang ini. Masuk, keluar gitu. Wahyu Catur mau jawab. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi maksudnya 3 kali 4 kali 5 itu berarti dalam percobaan tersebut ada 3 faktor, yaitu faktor 1 dari 3 taraf, kemudian faktor 2 itu ada ada 4 tadi, terus faktor yang ketiga itu ya 5 taraf tadi. Ya, gitu ya. Percobaan 3 kali 4 kali 5 berarti ada percobaan yang terdiri dari 3 faktor. Faktornya apa sih contohnya? Contohnya faktor itu yang misalnya jenis pupuk, dosis pupuk, kemudian metode pengairan dan seterusnya, itu faktor. Nah, di dalamnya nanti kan ada level-level ya, ada level-level. 3 kali 4 kali 5 berarti percobaan 3 faktor, di mana faktor pertama terdiri dari 3 level atau 3 taraf, faktor kedua terdiri dari 4 level, faktor ketiga terdiri dari 5 level. Oke. Nah, apa namanya? Kemudian di percobaan faktorial harus kita perhatikan ketika nanti. Jadi gini dulu. Percobaan faktorial itu dilakukan itu kalau memang kita memerlukan informasi apakah dari taruhlah 2 faktor misalnya gitu ya. 2 faktor itu kita menduga ada interaksi. Kita ingin tahu apakah ada interaksi atau tidak gitu ya. Artinya memang secara apa namanya ya, latar belakang ilmiahnya itu 2 faktor itu memang layak atau masuk akal untuk diinteraksikan gitu. Seperti yang saya contohkan dulu di kuliah ya. Faktor pertama adalah pemupukan P, faktor kedua adalah pemberian kapur. Kenapa kok itu diinteraksikan gitu? Ya karena ada informasi bahwa dari pengetahuan yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa penyerapan P itu dipengaruhi oleh kemasaman tanah. Kemasaman tanah itu dipengaruhi oleh bisa diubah oleh pemberian kapur, gitu kan? Jadi kita ingin tahu pupuk P ini kalau dalam kondisi kemasaman sekian itu gimana serapannya? Kalau kemasaman sekian gimana serapannya? Nah itu kan berarti harus jadi satu percobaannya, harus diinteraksikan gitu ya. Kalau enggak, nanti kita enggak dapat informasinya. P sendiri gimana, pemberian kapur sendiri gimana kan enggak pas gitu, karena memang kerjanya itu berinteraksi. Itu ya. Nah, sebagai catatan adalah ketika kita sudah melakukan percobaan faktorial dan kemudian melakukan ANOVA dan diketahui bahwa ada interaksi antara faktor-faktor yang kita uji, maka pembahasan selanjutnya itu ditekankan pada interaksinya. Interaksinya ya, jadi kita sudah tidak bisa ngomong lagi per faktor. Kenapa? Karena ya sudah tidak bisa ngomong per faktor kita memang, karena bekerjanya sudah dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi harus 2 faktor itu dibicarakan secara bersama-sama. Perilakunya faktor A ini ketika faktor B-nya begini, ini begini. Faktor B-nya begini, A-nya jadi begini. Itu kan jadi harus satu-satu didiskusikan gitu ya. Nggak bisa kita ngomong A saja, A kecenderungannya begini. Lihat dulu di B yang mana kan gitu. Jadi harus kalau ada interaksi maka pembahasannya itu ditekankan pada interaksi. Tapi kalau tidak ada interaksi maka kita kembali ke faktor masing-masing. A-nya bagaimana, B-nya bagaimana, gitu ya. Oke, kemudian bagaimana cara menampilkan data khususnya ketika sudah dianalisis lanjut ya, uji lanjut. Ingat kalau ada interaksi maka kita buat sebagai data tabel 2 arah ya. Faktor 1 dan faktor 2, boleh terserah faktor satunya yang horizontal atau yang vertikal. Tetapi nanti ada 2 notasi yang berbeda di situ. Biasanya dibedakan huruf besar dan huruf kecil. Bacanya nanti diberi keterangan di bawah tabel. Yang huruf besar bacanya ke atas ke bawah atau ke kiri kanan. Demikian juga yang huruf kecilnya. Nanti harus diberi keterangan. Tuh. Oke, masih tentang faktorial. Coba sekarang kalau ada percobaan faktorial yang dikerjakan dengan RAK,
percobaan faktorial 3 faktor. Percobaan faktorial 3 faktor yang dikerjakan dengan RAK. Faktornya misalnya A, B, C. ANOVA-nya di sumber ragamnya gimana coba? Ya. Sumber ragam ANOVA-nya gimana? Percobaan faktorial 3 faktor, faktornya A, B, C dikerjakan secara RAK. Ada yang mau coba jawab? Kalau ANOVA yang baris pertama, saya harapkan semuanya sudah hafal semua ya. Sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, hitung, faktor. Itu saja kan dihafalkan, satu saja hafalkan itu. Untuk semua rancangan. Tapi nanti isinya sumber keragaman beda-beda antar rancangan. Nah, pertanyaan terakhir saya tadi, isinya dari sumber ragamnya apa saja? Saya mau jawab? Yang belum jawab tadi? Ayo dicoba, salah nggak apa-apa. Berlatih, berpikir, siapa tahu nanti keluar di UAS. Izin mencoba menjawab. Oh iya, siapa ini? Bentar, Dika? Bukan? Iya, iya Pak. Oh iya, silakan. Jadi untuk sumber keragaman ini tuh kan menggunakan RAK. Jadi sumber keragaman itu terdapat ulangan, faktor A, faktor B, faktor C, interaksi antara faktor A dengan faktor B, faktor B dengan faktor C, faktor C dengan faktor B, galat dan total. Sudah betul? Yang lain? Mau komentari? Kayaknya kurang satu tadi kayaknya. Coba diulang. Dika. Baik Pak, untuk sumber keragamannya itu ada ulangan, Terus? faktor A, faktor B, faktor C, Terus? interaksi antara faktor A dengan B, Terus? faktor A dengan C, Terus? B dengan C, Terus? galat dan total. Nah, kurang satu. Kurang satu. Ada yang mau nambahkan kurang satunya yang lain? Satu kombinasi lagi. Nurul. Oh, Nurul. Siapa tadi yang mau jawab? Ini Nurul Raisen. Silakan Nurul. Kurang interaksi A, B, dan C. Ya, kurang satu ya Dika ya. A, B, C-nya belum. Ya, itu. Sebentar, saya mau nanya apa tadi ya? Interaksi A, B, C. Ya, sudah. Itu dulu. Oke, itu yang untuk percobaan faktorial. Kemudian saya lanjutkan dengan materi berikutnya, itu adalah materi split plot ya. Sebenarnya split plot itu adalah faktorial juga sebenarnya, tetapi yang mempunyai bentuk khusus. Faktorial yang mempunyai bentuk khusus. Kenapa kok harus menggunakan bentuk khusus? Karena ada 3 dulu yang disampaikan, tetapi yang paling sering orang menggunakan split plot itu karena alasan kemudahan teknis di lapangan. Ya, sudah saya jelaskan dulu. Saya berikan contoh lagi, misalnya ketika Anda percobaan faktorial, satu faktor yang pertama itu adalah pengairan ya, pengairan dilep, Anda tahu dilep kan ya, diairi gitu ya di lahan itu. Levelnya itu adalah sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali misalnya gitu. Kemudian yang kedua misalnya varietas, faktor kedua. Nah, tentu saja kan Anda akan sangat sulit membuat perlakuan dilep 1 hari sekali, 2 hari sekali, dan 3 hari sekali dalam lahan yang sempit dan jejer-jejer. Pasti nanti kan akan campur-campur kan. Atau kalau enggak, Anda harus menggunakan effort yang lebih besar, misalnya sekat plastik misalnya gitu, agar airnya enggak campur. Tapi kan itu sangat menyulitkan ya. Nah, untuk mempermudah itu, Anda menggunakan split plot, di mana Anda bisa membuat lahan dengan luasan yang lebih luas untuk satu
level percobaan yang sama. Ya, misalnya pengairan yang sehari sekali tadi dalam satu kotak besar, itu akan jauh mengurangi bias daripada Anda menggunakan faktorial yang biasa, yang di split satu-satu gitu ya, semua kombinasinya. Terbayang ya? Makanya split plot ini adalah faktorial dalam bentuk khusus. Alasannya biasanya karena faktor teknis. Oke. Split plot dengan dua faktor kan. Kalau split plot itu dengan dua faktor. Kalau tiga faktor namanya split plot. Nanti ada lagi, tapi Anda nggak diajarkan di sini ya. Split plot. Ada strip plot juga ada. Split plot dengan dua faktor. Coba kalau split plot, ANOVA-nya sumber keragamannya apa saja? Split plot. Yang paling gampang itu jawabnya galat total, itu pasti ada ya. Jawabnya pasti betul itu. Abigail, yang jawab ini Jaya. Baik Pak, seingat saya ada petak utama, anak petak, kemudian galat PU, ada interaksi antara PU dan AP, dan anak petak, terus ada galat anak petak, itu Pak. Galat anak petak, terus sama satunya total. Total. Ya, satunya total. Oke, itu ya, itu untuk split plot. Dan split plot itu sebenarnya rancangan dasarnya itu bisa dikerjakan dengan RAL atau RAK atau wujud sangka laten. Tapi kemarin tidak diajarkan semua ya, tapi sebenarnya bisa dikerjakan split plot, tetapi rancangan dasarnya itu RAL atau RAK atau wujud sangka laten. Yang itu saya lupa, saya dulu pernah share materi split plot yang itu enggak ya? Oh sudah, nanti Anda bisa buka itu yang PDF yang dari web itu cukup lengkap, contohnya dari sana. Oke, kemudian ada yang percobaan, saya lanjutkan materinya ya. Ada percobaan yang ada dua faktor, tetapi tidak mungkin kita faktorialkan dan tidak mungkin juga kita buat sebagai split plot, gitu ya, karena kasus khusus. Misalnya adalah percobaan di mana kita membuat kelompok-kelompok di mana anggota-anggota kelompok itu sudah nggak bisa dipindah-pindahkan lagi, gitu ya. Misalnya yang saya contohkan di kuliah kemarin adalah bahan baku dari sebuah pabrik ya, yang berasal dari pabrik A, pabrik B, pabrik C. Sampel dari sana itu kan nggak bisa dipertukarkan ya. Ini sampelnya dari pabrik A ya sudah punyanya pabrik A dan seterusnya. Nah, kalau percobaan yang semacam itu, maka kita menggunakan rancangan apa namanya? Masa nggak ada yang ingat? Rancangan tersarang. Tersarang atau nama lainnya? Nested. Atau nama lainnya? Berubah. Bertingkat. Apa bahasa Inggrisnya? Hierarkikal ya. Jadi nested atau tersarang atau hierarkikal. Kenapa kok disebut nested atau tersarang? Karena ada faktor yang tersarang. Dia masuk di dalam faktor yang lain ya. Hampir seperti split plot sebenarnya, tetapi kalau split plot itu kan bisa ditukar-tukar gitu ya. Tetap masih bisa ditukar-tukar. Tapi kalau yang nested itu nggak bisa. Ya ini punyanya sana, memang rumahnya di sana gitu. Seperti contoh kemarin yang ada 3 golongan pemuda, lemah, sedang, kuat, kemudian dibentuk menjadi tim. Ya, tim yang sudah ada di lemah ini kan nggak bisa dioperkan di yang sedang, karena memang dia kondisinya di situ. Gitu. Itu menggunakan nested. Yang banyak menggunakan rancangan ini biasanya orang-orang pemuliaan, karena berkaitan dengan pohon induk, gitu ya, genotip tertentu yang nanti ada anak-anakannya, dan seterusnya. Atau orang-orang peternakan biasanya juga menggunakan ini. Itu nested design. Oke, kemudian yang terakhir, kita jelaskan kemarin tentang missing data ya, bagaimana menangani data yang hilang atau sengaja dihilangkan. Sengaja dihilangkan karena kita yakin data itu memang salah, dan kalau tetap dimasukkan nanti akan merusak data, membuat kesimpulan kita itu melenceng gitu ya. Nah, teknisnya seperti kemarin sudah disampaikan, ada caranya ya sebenarnya.
materi ini disampaikan adalah untuk memberikan informasi ke Anda bahwa nanti kan pasti ini akan semua penelitian ya. Meskipun tidak semuanya menggunakan rancangan, boleh kan penelitian tidak menggunakan rancangan itu boleh. Ada survei saja gitu nggak menggunakan rancangan itu. Atau nanti Anda mengamati secara single plan gitu, jadi nggak ada ulangannya, memang tanamannya nggak ada ulangannya gitu. Satu individu mewakili dirinya sendiri, genotiknya sendiri, jadi nggak ada ulangan, jadi nggak bisa dilakukan analisis rakamnya. Suatu ketika mungkin Anda akan menghadapi kasus di mana data itu hilang, atau tadi datanya ini salah, kita tahu, kita yakin salah dan harus kita hilangkan, maka Anda sudah tahu bahwa caranya itu data itu bisa dibangkitkan kembali. Bukan ngarang ya, bukan ngarang data, tetapi dicari ya. Sebenarnya sih ya metode missing data ini dalam tanda petik ngarang ya, tapi ilmiah gitu loh maksudnya. Memperoleh data bukan imajinatif, data sintetis gitu ya, data buatan, tetapi yang dibuat sedemikian rupa sehingga tingkat kesalahannya, tingkat melencengnya itu yang paling kecil. Makanya ketika kemarin kita bicarakan yang missing data, 2 data hilang itu kan harus diulang-ulang ya. Dicoba masukkan lagi ke sana, masukkan lagi gitu, kemudian dicoba lagi selisihnya masih jauh atau enggak. Kalau selisihnya sudah itu, nanti kalau diteruskan ya masih ada selisihnya, tapi kecil sekali, sudah enggak berarti. Oke, jadi sudah dihentikan gitu. Jadi itu informasi untuk yang data hilang. Nah, terakhir barangkali mata kuliah pertanyaan percobaan ini kan agak unik ya, karena mata kuliah ini nanti berguna bagi Anda itu tidak hanya ketika nanti Anda sudah lulus dan misalnya bekerja di bidang-bidang yang membutuhkan ini, tapi dalam jangka pendek Anda akan memerlukannya ketika Anda penelitian. Sekali lagi mungkin ya pasti tidak akan ada penelitian nanti semua rancangan Anda gunakan gitu ya, nggak mungkin gitu, pasti ya satu saja gitu, atau ada juga yang menggunakan 2, tapi jarang sekali menggunakan 2 rancangan dalam satu penelitian. Nah, akan memberikan bekal bagi Anda, saya penelitiannya ini berarti saya cocoknya itu menggunakan rancangan yang ini. Jangan penelitian berangkat dari pokoknya saya mau menggunakan rancangan faktorial 2 faktor, ya nggak bisa begitu. Kasusnya apa dulu gitu ya? Apa dulu? Ini harus difaktorialkan atau tidak? Itu nanti dilihat. Nah, baru nanti ditentukan. Saya berarti harus menggunakan rancangan ini. Menggunakan RAL sama RAK aja kan lihat dulu kan lahannya seperti apa gitu ya tempatnya. Berarti saya bisa menggunakan RAK. Saya bisa menggunakan RAL gitu ya. Itu kan tergantung kondisi lingkungannya. Oke, itu review materi yang sudah kita berikan. Tentu saja di waktu yang singkat ini kita nggak bisa lagi bicara tentang detail angka-angka ya, bagaimana ngitungnya nanti Anda pelajari sendiri dan Anda sudah belajar di praktikum sebenarnya. Saya masih berikan kesempatan barangkali ada pertanyaan. Amira, silakan. Iya, suara saya terdengar nggak Pak? Ya, silakan. Iya, saya mau bertanya untuk yang missing data, itu kan di contohnya itu hanya 1 atau 2 data, atau misalnya kemarin paling banyak saya menemukan kosongnya 5 data gitu. Kalau misalnya belasan atau sampai puluhan data, misalnya dari 100 data gitu Pak, kira-kira mungkin... Suaranya putus-putus, gimana diulangi? Kalau misalnya yang hilang itu datanya 15 belasan atau lebih gitu Pak, itu kira-kira mungkin terjadi atau enggak ya Pak? Misalnya dari ratusan data. Setelah itu cara pengerjaannya apakah sama atau bagaimana? Oke. Kayaknya kalau yang hilang itu sudah belasan itu kayaknya harus diulang deh penelitiannya. Berarti kan itu nggak benar penelitiannya ya. Datanya yang hilang banyak banget. Soalnya begini nanti. Karena data yang hilang itu kan dikira-kira hasilnya itu kan berdasarkan data yang lain, gitu kan, data yang ada. Nah, kalau data yang ada itu sedikit digunakan untuk mengira-ngira data yang hilang, berarti kan biasnya nanti tambah besar gitu ya.
Ya memang setahu saya sejauh ini tidak ada standarnya harus berapa gitu ya. Tetapi ya kita mungkin ini subjektif juga ya. Berapa data yang mestinya itu kalau sekian hilang itu ya kayaknya ini sudah nggak bisa ditolong lagi. Apalagi kalau begini, hilangnya itu dalam satu ulangan. Misalnya ulangannya 4 dan hilang 3. Ya gimana? Yang tinggal 1 itu kan sudah nggak representatif kan? 1 itu kalau kita mau memperkirakan dengan itu, ya kita nggak tahu 1 ini benar atau enggak. Kalau ternyata 1 itu juga salah kan repot nanti. Itu ya, jadi tergantung juga data itu hilangnya itu dalam satu ulangan atau tidak gitu. Kalau banyak tetapi di ulangan yang berbeda-beda mungkin masih lebih bisa diterima daripada banyak dan berada di ulangan yang sama. Dan nanti juga nggak bisa buat ngitung kan kalau di ulangan sama seperti contoh kemarin kan kita harus masukkan membuat rata-rata dulu dari ulangan yang sama itu. Gitu. Kalau datanya cuma satu berarti pakai data itu bisa juga sih sebenarnya, cuma ya itu tadi biasnya nanti akan semakin besar. Ya makanya sebenarnya gini, itu kan sebenarnya hanya kasus saja ya. Kita menggunakan missing data itu kalau ada 1-2 data kita yang hilang gitu. Makanya memang namanya penelitian itu kita antisipasi jangan sampai kesalahan fatal itu terjadi. Termasuk ketika kita mengantisipasi jangan sampai data itu tidak normal. Itu kan kemarin sudah disampaikan ya. Sampelnya ada yang banyak, luasannya cukup gitu ya, ulangannya cukup kan gitu. Termasuk di missing data ini untuk menghindari itu ya kita sediakan cadangan itu antisipasi. Kalau ada data yang sebenarnya sampel kita itu hilang, saya bisa menggunakan tanaman lain yang bisa digunakan untuk pengganti. Mungkin itu antisipasinya. Ya. Itu Amira yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak jawabannya. Masih ada yang lain? Izin bertanya Pak. Ya silakan Satrio. Kenapa di materi missing data itu yang dimasukkan ke complete value-nya itu data dari B2 sama A2 ya Pak? Kenapa nggak A1 atau A2 Pak? B1 dan gimana? A2 dan B2. Iya, kenapa nggak A1 atau B1 Pak? Iya, kenapa kok sebenarnya bisa ada logika ini ya. A1 dan B1 itu kan diperoleh dari perkiraan kasar dulu kan sebenarnya kan. Karena perkiraannya itu hanya dari rata-rata saja gitu. Ya kan, yang data yang dianggap ada itu kan berdasarkan rata-rata sederhana saja. Untuk mendapatkan A1 atau A2-nya itu. Tapi kalau untuk mendapatkan A2 dan B2 itu kan sudah berdasarkan A1 dan B1 yang sudah diperkirakan sebelumnya, sehingga kalau itu kan sebenarnya masih Anda bisa teruskan A1 B1 A1 B1 A2 B2 Anda bisa teruskan sebenarnya A3 B3 A4 B4 bisa teruskan. Semakin jauh Anda melakukan coba-coba itu, bukan mencoba ya, mengulang proses itu ya, itu nanti selisihnya itu akan semakin kecil. Kalau dibuat grafik itu nanti grafiknya akan melandai gitu. Nggak berarti akhirnya. Sehingga kita putuskan kalau di contoh soal kemarin itu kita putuskan kita cukup berhenti di level 2, di siklus kedua. Kenapa? Dengan siklus kedua itu selisihnya sudah kecil sekali dibandingkan dengan siklus pertama. Gitu. Sehingga kalau diteruskan pun itu sudah nggak akan berarti, bisa diteruskan, tapi sudah nggak ada artinya. Sehingga ya sudah kita berhentikan saja di A2. Jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa kok nggak A1 B1? Ya karena lebih mendekati kebenarannya yang A2 dan B2. Biasnya itu lebih kecil dibandingkan dengan A1 dan B1. Itu. Oke, masih ada? Masih ada? Sudah. Cukup.
kalau memang sudah tidak ada, kita akan cukupkan sampai di sini. Nanti masih ada waktu kira-kira setengah jaman ya, Anda bisa gunakan lagi alokasi waktu ini untuk Anda masih belajar kembali, buka-buka lagi dari yang tadi saya sampaikan, bisa buka lagi. Tentu saja kalau belajar menghitung pasti perlu waktu yang lebih panjang ya. Nah, tapi setidaknya Anda secara umum itu Anda tahu lah. Nanti sebenarnya kalau hitung-hitungan itu bisa urusan nanti gitu ya. Tapi yang penting Anda tahu dulu. Karena hitung-hitungan itu kan nanti pasti Anda akan serahkan ke mesin kan, kalkulator atau laptop gitu ya. Tapi yang penting prinsipnya apa yang harus dihitung dan bagaimana cara ngitungnya.